pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali ya di Minggu, hari Sabat, hari yang telah disabatkan buat kita semua. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Ya, hari ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam sekolah minggu. Ya, tentu semangat ya adik-adik ya, walaupun masih tetap daring, ya jangan patah semangat, tetap kita senantiasa mau belajar, terus mau datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, terima kasih. Kalau Tuhan izinkan kami sekali lagi untuk datang beribadah, menyembah Tuhan. Walaupun kami laksanakan secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menolong kami, memimpin kami, sehingga setiap kami Tuhan dapat dipakai Tuhan untuk senantiasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, agar kiranya kami juga dapat memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Ya, kita semuanya memuji Tuhan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu.
Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik ya. Tapi kita mau memuji Tuhan satu lagu lagi. Kita akan menyanyikan lagu Selamat hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Tunggu ya. Semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin Selasa. Hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja dan ataupun melalui QRIS. Kemudian bisa juga yang ketiga melalui persembahan datang ke gereja untuk memberikan persembahan kepada tata usaha ya, atau ke box yang sudah disediakan di gereja. Boleh ya, silahkan pilih salah satu. Oke, kita akan bersama-sama untuk masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik kita akan kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan untuk firman Tuhan. Terpuji namamu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan bersama-sama masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita berbicara tentang pola pikir Tuhan Yesus. Pola pikir Tuhan Yesus itu berbeda dengan yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang-orang berdosa lainnya. Ya, kita lihat Tuhan Yesus punya pola pikir yang lebih mengutamakan tentang orang lain. Terlebih lagi Tuhan Yesus itu mau melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang paling utama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita melihat bahwa ada sebuah sejarah di mana kita lihat lokasi terjadinya di mana Tuhan Yesus sudah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu terjadi di mana ya kita lihat itu terjadi di daerah Galilea ya, di sebelah laut timurnya ya, kita lihat. Lalu itu bernama sebuah tempat gunung sunyi ya, di dekat kota yang bernama Bethsaida. Nah, ada latar belakangnya juga ya, mengapa Tuhan Yesus ya, latar belakangnya mengapa Tuhan Yesus bisa sampai memberi makan 5.000 orang, awalnya dari mana? Ya, ini perlu kita tahu. Ya, waktu itu terjadi yang namanya salah satu daripada ya rekan pelayanan Tuhan Yesus ya, yaitu namanya Yohanes Pembaptis ya, yang sudah
adalah anak daripada Zakaria. Itu meninggal. Kenapa? Dibunuh oleh raja. Raja Herodes, ya, dipenggal kepalanya. Dan Yesus mendengar kabar itu. Lalu yang kedua, ya, murid-murid Tuhan Yesus sudah kembali berkumpul bersama. Setelah mereka selesai melayani ke daerah desa-desa dan kemudian ke daerah kampung-kampung menginjili orang banyak, dan mereka berkumpul bersama-sama. Lalu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Setelah sekian lama mereka melakukan pelayanan, ya sudah lelah, jadi harus mau beristirahat, ya kan? Sampai satu kali mereka berada di tempat sebuah gunung yang tinggi, yang sunyi di dekat Betsaida itu. Lalu Tuhan Yesus melihat ternyata sudah banyak orang kumpul di situ mengikut Tuhan Yesus. Ada yang memang selama perjalanan Tuhan Yesus mereka ada ikut Tuhan Yesus juga. Jadi udah banyak orang kumpul di sana. Untuk apa? Adik-adik, seperti biasa, bahwa orang banyak ini masing-masing punya keinginan. Satu, mereka ada yang sakit minta disembuhkan. Ada banyak di antara mereka juga mau mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Ya, cerita apa? Ya, firman Tuhan. Tuhan Yesus ini pandai berbicara, pandai bercerita tentang kerajaan Allah. Jadi mereka rindu, mereka haus, mereka mau mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Lalu setelah Tuhan Yesus bercerita, setelah Tuhan Yesus melakukan pelayanan kepada mereka, lalu ya, waktunya sudah hampir malam, sudah gelap ya, sudah gelap. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi? Kita lihat di sini ya. Kita lihat ada ya, di mana di kitab Markus dikatakan bahwa suruhlah mereka pergi, ya, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Itu tahu nggak siapa yang ucapkan itu? Murid-murid Tuhan Yesus. Disuruh, maksudnya dikatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus suruhlah mereka supaya mereka pergi ke tempat untuk supaya mereka bisa makan di kedai, beli gitu ya. Tapi mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya uang untuk membeli. Tetapi Tuhan Yesus jawabnya kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, lalu kata murid-muridnya itu kepada Tuhan Yesus lagi. Katanya apa? Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Bukan itu maksud Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus bilang begini. Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksa, mereka berkata, 5 roti, 2 ikan. Dari mana dapatnya? Ada seorang anak yang membawa bekal makanan, ya. Itu di bawah seorang anak untuk bekal makanannya. Lalu ditanya murid-murid itu kepada orang banyak, dan ditemui anak ini yang membawa bekal itu. Lalu setelah itu mereka memberikan kepada Tuhan Yesus, ya, melalui anak itu, ya. Dikatakan inilah yang terkumpul, 5 roti 2 ikan. Adik-adik, kalian tahu nggak? 5 roti 2 ikan sanggup nggak memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak? Kalau dihitung-hitung berarti itu lebih daripada 5.000 orang. Bukan 5.000 orang, ya. Tapi Alkitab mencatat 5.000 orang hanya laki-laki saja. Tapi yang makan banyak.
perempuan ada juga, anak-anak ada juga. Jadi lebih dari 5.000 orang. Ya. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan 5 roti 2 ikan itu? Tuhan Yesus lalu diangkatnya 5 roti 2 ikan itu, lalu dipecah-pecahkannya, ya kan? Ya, lalu Tuhan Yesus Tuhan Yesus berdoa dulu. 5 roti 2 ikan itu diangkat, lalu Tuhan Yesus berdoa. Udah berdoa, selesai berdoa, Tuhan Yesus lalu memecah-mecahkan, membagi itu, ya, memasukkan ke dalam tempat, ya. Kemudian bakul-bakul, ya, lalu menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang itu, dan perempuan dan anak-anak itu, ya. Lalu setelah itu kita lihat bahwa 5 roti 2 ikan itu yang sudah dibagi-bagi banyak ternyata. Ya, setelah didoakan banyak. Masih cukup lagi untuk dibagi mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Mereka makan sampai kenyang. Setelah kenyang mereka makan, lalu ada sisanya lagi. Sisanya berapa? Sisanya setelah dikumpulkan ada sebanyak 12 bakul. Berapa banyak? 12 bakul. Dan benar-benar luar biasa, ya. Bayangkan kalau kita makan 5 roti 2 ikan, pikiran saya, pikiran kita, pikiran kamu semua juga pasti nggak sanggup. Benar nggak? 5.000 loh, 5 roti 2 ikan. Pikiranku, pikiran Bapak Lause, sama kalian semua, ini gak sanggup 5 roti 2 ikan memberikan 5.000 orang. Tapi pikiran Tuhan Yesus, ya, itu pasti sanggup. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan Yesus berdoa, menyerahkan kepada Bapa di surga, dan itu benar-benar luar biasa. Sisa 12 bakul. Luar biasa, kan? Inilah kuasa Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus yang mengasihi orang banyak. Tuhan Yesus tidak membiarkan saya dan kamu kelaparan. Kalau kamu susah, kalau kamu lagi dalam keadaan yang sangat susah gitu, ya, butuh makan, berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan Yesus supaya memberikan pertolongan. Dan Tuhan mendengarkan. Percaya, Tuhan pasti mendengarkanmu, mendengarkan kita yang percaya kepadanya untuk berdoa, minta pertolongan. Jadi di sini kita lihat Tuhan Yesus mengajar mereka tentang firman Tuhan kerajaan Allah. Lalu Tuhan Yesus dapat menyembuhkan mereka. Lalu apalagi? Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, mengajarkan mereka bahwa semuanya diserahkan kepada Bapa di surga. Yang berikutnya, Tuhan Yesus juga tidak membiarkan kita kelaparan. Tuhan Yesus mau memenuhi kebutuhan kita. Jadi, baik kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani, Tuhan semua cukupkan untuk kita semua. Jadi jangan khawatir. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang peduli terhadap kamu dan saya. Jadi kita lihat di sini, Tuhan Yesus itu sangat baik. Datang kepadanya, percaya kepadanya. Sebab itu kita terus belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu memberikan kepada kita apa? Kekuatan, pertolongan, ya, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar yakin Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus maha kuasa. Dia walaupun lelah, ya, dalam keadaan lelah, dia tetap peduli terhadap orang banyak. Dia singkirkan dulu untuk waktu beristirahat. Dia melayani orang banyak. Kalau kita bagaimana? Kalau kita sudah capek, lelah, ada orang datang, kita bilang, nanti, tunggu. Aku mau istirahat dulu. Gitu kan? Tuhan Yesus beda. Jadi dia memikirkan banyak orang terlebih dahulu.
Tapi kalau orang banyak itu yang di luar sana murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana mereka? Pasti ya, kalau tidak ada Tuhan Yesus pasti mereka memilih istirahat, ya kan? Begitu. Kemudian apalagi? Kita di sini melihat bahwa Tuhan Yesus itu peduli, sangat peduli terhadap orang-orang kelaparan. Sangat peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita harus percaya. Ya, di sini sampai di sini cerita kita firman Tuhan. Kita mau menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan itu begitu baik, yang sudah mengasihi kita, yang peduli sama kita. Tuhan Yesus itu pola pikirnya itu adalah pola pikir Allah yang mengasihi kita semua. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar bagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Bagaimana Tuhan Yesus Allah yang peduli terhadap orang banyak. Bagaimana Tuhan Yesus mendengar akan doa-doa orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan kasih akan pertolongan daripada Engkau. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Ajari kami Tuhan supaya kami senantiasa percaya, senantiasa mau datang menyembah kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa, bersyukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan tutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu. Kita nyanyikan lagu ya. Lagu Jalan Serta Yesus. Adik ya, bentar ya. Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Syukur ya, kita hari ini bisa menyelesaikan ibadah kita, dan biarlah kita senantiasa tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan. Ya, kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menolong kita, menjaga kita. Sampai jumpa lagi, dan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, kita akan masuk dalam kuis ya. Kuis hari ini adalah untuk baby class. Ingat, dengarkan baik-baik ya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa? Titik-titik. Jawab ya. Sekali lagi. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan titik-titik. Apa? Ayo. Ya, itu ya untuk baby class. Lalu yang kedua, untuk small class, kelas kecil. Ya. Berapa sisa makanan setelah mereka makan sampai kenyang? Orang banyak itu ya. Langsung ulangi. Untuk kelas kecil, berapa banyak sisa makanan setelah mereka makan sampai
kenyang. Oke. Berikutnya untuk kelas sedang, ya. Untuk kelas sedang pertanyaannya, dengar baik-baik ya. Medium class. Apa yang dilakukan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan? Langsung ulangin. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan tersebut? Ya, jawab ya. Oke, kalau kamu mendengarkan cerita pasti bisa. Kemudian yang terakhir, untuk kelas besar, big class, yaitu apakah perbedaan pikiran murid-murid dengan Tuhan Yesus? Ini soalnya agak susah, tapi kalau kau dengarkan pasti bisa. Bapak ulangin ya, langsung ulangin. Big class, apa perbedaan pikiran murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus sendiri? Nah, itu jawab ya. Oke, silahkan kamu kirimkan ke WA pribadi Lawson. Terima kasih. Lawson tunggu sampai besok. Dadah.